Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, setelah pacaran selama 7 tahun, Siska dan Fadlan akhirnya melangsungkan lamaran tepat di tanggal 20 April tahun 2013 silam. Usai lamaran, Siska kembali melanjutkan studinya ke Perancis, sementara Fadlan fokus mengurus persiapan pernikahannya bersama sang ibunda Siska. Jadi lucunya adalah kita yang tes food itu aku sama orang tuanya Siska. Iya, aku even nggak milih venue, aku nggak milih bajunya kayak gimana, undangannya kayak gimana, aku nggak tahu. Jadi pas kan kita putusin nikah tadinya mau di April tahun depannya kan. Cuman pas aku dikontak sama dia bulan-bulan Februari, kapan nih jadinya mau balik, mau nikahan kapan? Kita udah siapin semuanya gitu. Jadi aku kayak, ini seriusan nih kita nikah gitu. Karena at that time umur aku masih 24, gimana sih umur 24 kan masih pengen kerja, pengen berkarir kayak gitu loh. Jadi kayak, ini beneran nikah nih, terus kata dia, iya aku tinggal print out undangan aja sih, venue apa MUA semuanya udah di booking. Pokoknya dia yang ngurusin semua nikahannya dia gitu. Dengan mengusung adat Jawa, sejoli ini meresmikan hubungannya ke jenjang pernikahan tepat di tanggal 11 Mei 2014. Jadi emang lucunya adalah 20 April itu meleset, kita nikah tanggal 11 Mei. Iya. Jadi April. Karena Mei. aku kasih konfirmasinya kelamaan ya waktu itu, antara pulang sama enggak. Karena dia juga masih di Perancis. Jadi Masih kerja. Dan 11 Mei itu pas banget dia pulang, kayaknya cuma 2 minggu ya. Iya kayak 10 hari, bahkan 10 hari sebelum hari kawinan, aku baru nyampe Indonesia. Iya. Gitu. Jadi aku datang ke venue aku kayak tamu aja, kayak wah gue nikah di sini. Gitu. Jadi sebenarnya tanggal 11 Mei nggak ada makna apapun ya. Rencananya kita mau samain lagi ke 20 April. Cuman 20 April itu karena aku telat ngasih konfirmasi, gedungnya udah kepake. Jadi baru akan bisa lagi 11 Mei nih Kak gitu. Jadi ya udahlah kita ikutin aja gitu. Kehidupan pasca menikah biasanya pasangan pengantin baru akan menemui sejumlah adaptasi dan penyesuaian, baik dari segi watak maupun tingkah laku. Lantas seperti apa keduanya menjalani masa-masa tersebut? Sebenarnya adaptasi pasti ada, cuman kita sama-sama negor gitu loh, sama-sama ngasih tahu kalau ini nggak boleh begini, sebaiknya begini, nggak boleh buang angin sembarangan. Maksudnya ya saling respect aja gitu loh, saling respect maksudnya. Nah, kalau pintu kebuka ditutup, jadi kita sampein dan sama-sama mau berubah, no big deal, nggak ada Iya, yang kita diskusin aja sih, kayak misalkan contohnya nih, di kita tuh kayak tahak itu tuh big deal buat kita. Jadi kayak kalau kamu mau tahak, jangan sampai gue denger, jangan sampai gue cium baunya, kan kayak nggak dihargain. Kan harusnya kan aku pasangan harus paling spesial dong, masa yang paling spesial harus nyium tahak gitu. Jadi kita nggak pernah denger kentut satu sama lain, nggak pernah, even nyium baunya nggak pernah. Kita menjaga itu gitu loh, menjaga kayak sama orang kan kita kayak hati-hati nih, jangan sampai kecium bau kentut kita gitu kan. Masa mau pasangan sembarangan gitu. Tak hanya penyesuaian karakter saja, pengantin baru juga umumnya pernah melewati masa-masa penyesuaian dalam hal finansial. Pernahkah Fadlan dan Siska mengalami kondisi kesulitan finansial di awal menikah? Oh iya, dulu awal-awal gitu, pas aku baru-baru balik ke Indo, ternyata Fadlan itu tuh hidup dari kartu kredit. Maksudnya gimana ya, dia tuh bener-bener pakai kartu kreditnya dia, terus nanti akhir bulan dia bayar kartu kreditnya. Jadi at the end, iya hidupnya sih baik-baik aja, mewah-mewah aja, tapi kan nggak punya tabungan, nggak punya apa gitu. Ya udah, terus semenjak aku pulang ke Indo, akhirnya aku ganti, jadi kayak nggak ada lagi pakai kartu kredit gitu. Kartu kredit hanya digunakan untuk kayak abodemen dan itu harus lunas sifatnya. Gitu. Terus ya udah, terus kita kan dulu awal-awal nyicil mobil, nyicil rumah kayak gitu-gitu. Arahan dari orang tua juga sih, maksudnya biar kita nggak terlalu foya-foya, jadi ada yang dicicil. Cuman setelah aku jalanin kehidupannya, kayaknya kita nggak usah nyicil lagi deh. Akhirnya aku lunasin semuanya. Nah mulai dari situ kita baru frugal frugal living. Iya gitu. Di mataku dia tuh sebagai suami sosok yang mendengarkan istrinya. Karena nutupin utang, kita bener-bener makan itu nasi sama teri sama kangkung. Itu berbulan-bulan tuh makan itu doang.
demi nutupin yang tadi aku bilang. Iya. Dan itu berkat dia. Dan entah kenapa aku ngiyain aja karena make sense. Makan cuman teri, apa? Jadi pokoknya sengirit mungkin biar kita punya income tuh bener-bener cuman buat bayar utang, jadi kan lunasnya cepet kan. Maksudnya yang tadinya kita masih harus punya utang 10 tahun lagi misalnya, ini jadi cuman aku bisa lunasin setahun gitu. Terus dia bilang kalau aku lagi apes nih, kita lagi apes lah, dia selalu bilang mungkin mau dapat rezeki. Iya, positive thinking aja. Jadi gitu. dia ngajarin aku tuh positive thinking. Jadi sebenarnya yang motivator tuh bukan aku tapi dia. Itu benar. Nggak ada yang tahu juga kita susah ya, teman-teman Nggak kita ada nggak ada yang tahu. Karena kita selalu pasang muka bahagia. Berbeda dengan pasangan kekinian yang kerap menghabiskan dana demi sebuah konten viral dan mendapat sanjungan di sosial medianya, pasangan ini justru memilih kompak pengelola keuangannya secara baik dan realistis. Mahal lah, cukup mahal. Terus dia bilang dan orang tua juga bilang bahwa kemakanan itu semahal-mahalnya pasti jadi Kotoran. iya, walaupun katanya beli experience segala macam, tapi kita lebih ke saving money, kita putar lebih lagi. baik kita makan misalnya di tempat yang lebih murah, lebih affordable, tapi bisa ajak keluarga, ajak teman-teman, kan semua orang bahagia dibanding kita nikmatin sendiri dengan amount yang sama gitu ya. Iya, misalkan makan di restoran A berdua doang nih, Habis 5 juta let's say gitu. 5 juta, padahal bisa di restoran B Udah per bisa, 20, 5 iya. juta gitu. Nah, kita lebih ke restoran B. Nah, tapi bisa ajak teman-teman. Iya, experience lebih ke situ. Oke, Nah, itu aku belajar sama dia. Karena aku tipe yang sebelumnya nih, restoran A 5 juta berdua, dah. Nah, itu enggak. Cemburu, kata orang, adalah tanda sayang. Namun cemburu berlebihan juga mengakibatkan perpecahan. Lantas siapakah yang paling cemburuan di antara kalian? Kenal dia, memang dia lebih jadi spesial. kalau misalkan jadi pasangan aku emang nggak bisa cemburuan sih. Iya. Capek nggak sih kalau cemburuan? Nih, soalnya pun kalian showing interest ke dia, friendzone. Dia punya teknik this, I don't know how, tapi friendzone aja sama dia. Gitu. Terus kalau ngecek HP itu Kalau ngecek HP sih apa? aku sih. Udah kebuka semua, pin tahu, Iya, kita- pin HP, pin rekening, sosmed, ada semua di situ. Kadang-kadang dia nge-post story, ternyata dia nge-post, kadang dia balas DM. Ya kadang-kadang aku yang ngepostin story-nya dia biar ada activation kan. Gitu. Jadi enggak sih, kita nggak ada rahasia kayak pin-pin ATM apa segala macam jadi satu pintu. Terus kayak WhatsApp juga aku baca-baca aja karena sering kali tuh kayak gini, gimana ya, misalkan ada endorse atau apalah kayak gitu-gitu, dia tuh missing aja gitu, jadi harus aku yang balesin kayak gitu-gitu misalnya. Hampir 16 tahun bersama, tepatnya sejak mereka pacaran hingga akhirnya menikah. Sejoli ini punya rupanya memiliki panggilan sayang untuk satu sama lain. Bagaimana sih sejarah awal mula panggilan Mimi dan Nunus itu berawal? Suatu hari tuh aku kan sering kali kan dikerjain tugas sama dia ya. Dan tugas sekolah aku tuh banyak yang ngerjain dia. Jadi kadang-kadang aku nggak baca lagi apa yang dia kerjain. Jadi pas lagi mau presentasi di kelas kayak ini apa lagi maksudnya gitu kan. Jadi aku buru-buru Skypean. Bisa Skypean nggak sekarang gitu. Terus dia sembari ngerjain. Jadi di kelas tuh aku sambil Skypean sama dia. Kayak ngerjain gitu kan, ngerjain tugas. Nah kan kalau di Skype itu di ujung sini ada kamera kan. Ada gambar dia, ada muka dia. Nah, terus teman-teman Prancis aku pada ngomong gini, pakai bahasa Prancis. Bahasa Prancisnya gini, "Mais Siska, ton copain il est trop mimi, c'est comme un nounours," katanya gitu. Lucu banget ya, kayak beruang gitu. Terus karena buat teman-teman aku pelafasan Fadlan itu susah, jadi dia setiap dia video call, setiap aku Skypean sama si Fadlan tuh teman-teman aku manggilnya kuku Nunux, ça va bien gitu. Jadi mereka tuh manggil si Fadlan Nunux gitu. Nunux itu artinya beruang. teddy bear. Teddy bear. Jadi teman-teman aku yang manggil dia tuh teddy bear gitu, tapi pakai bahasa Prancis namanya Nunux. Terus semenjak hari itu dia minta kayak gini, sayang panggil aku Nunux aja ya, nanti aku panggil kamu Mimi. Aku nanya sama dia, apa artinya Mimi apa sih? Nunux apa sih? Nah, Mimi itu kependekan dari Mignon. Mignon bahasa Artinya Prancis cute. artinya cute. Nah, Nunux itu plesetan dari us, beruang, teddy bear. Jadi dia Mimi, aku manggil dia Mimi, dia manggil aku Nunus. Nunus karena kalau Nunux itu susah Capek. jadi Nunus. Iya gitu. Nunus aja, Nunus. Meski
Meski telah 9 tahun menjalani bahtera rumah tangga, pasangan ini mengaku santai meski belum memiliki momongan. Lebih ke jalanin aja sih, karena kita tahu we are not alone in this, ya kan, dan jalanin aja. Even kalau mau dibilang ke ranah agama, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha juga nggak punya anak, so we're not the only one. Iya, biasa aja, bener biasa. Kita aja. punya masalah-masalah hidup yang lain, tapi anak bukan salah satunya. Iya, ya benar. Kita nggak worry. Jadi segala ya itu nggak menjadi consideration kita sih untuk punya anak. Ya kita juga bukan yang child free gimana. Nggak, bukan. Cuman ya maksudnya Memang di antara berbagai masalah hidup di kita tuh anak bukan salah satunya aja gitu. Jadi santuy aja. Dan di penghujung perbincangannya dengan tim Love Story, sejoli ini pun mengutarakan harapan dan rasa terima kasihnya untuk satu sama lain yang telah setia dalam kondisi suka dan duka, susah dan senang selama hampir 16 tahun bersama-sama. Terima kasih banyak ya udah membuat aku menjadi pribadi yang lebih baik, membuat aku menjadi laki-laki yang lebih baik. Udah sabar sama aku, udah mau nerima aku sebagai suami kamu di tengah segala macam kelemahannya, kekurangannya. Aku memang saat ini mungkin banyak kurangnya, tapi aku berusaha, aku berjanji akan menjadi suami yang lebih baik lagi dan akan menjadi suami yang terbaik. Amin. Amin. Makasih Di dunia. ya sudah selalu berjuang. Jangan pernah berhenti ya perjuangannya ya. Harapannya kita bisa terus bareng-bareng karena kalau di flashback ke belakang dari 2007 itu so many things have happened dan kalau nggak sama Mimi aku nggak yakin bisa seperti ini, bisa kayak gini karena semuanya motivasi, pecut dari Mimi sehingga ya kita bisa sama-sama terus lah. Iya, amin. Aku samain aja deh harapannya. Biar satu, kan biar satu tujuan dan satu harapan. Dear viewers, itulah perjalanan kisah cinta sang konten kreator Fadlan Al-Abrar dengan istri tercinta Siska Astrining. Love Story akan kembali lagi dengan cerita cinta dari sejumlah selebriti dan public figure tanah air yang lainnya. Stay tuned on Love Story. Bye-bye! Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.